Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2351 hari Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Sakaria pasal 3 ayat 6 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh, kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas, sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara khusus kepada Yosua bin Yosadak yang pada saat itu adalah imam besar. Saya percaya firman Tuhan ini juga berbicara kepada kita di zaman ini, berbicara kepada hamba-hamba Tuhan. Amin. Atau orang-orang yang melayani Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan ini. Bagaimana seharusnya seorang hamba Tuhan hidup di hadapan Tuhan. Yang pertama, hamba Tuhan harus hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara, kita dapat melihat dari ayat-ayat sebelumnya, dari kebenaran firman Tuhan ini, di mana penglihatan Nabi Sakaria tentang Yosua bin Yosadak, imam besar yang sedang berhadapan dengan malaikat Tuhan, tetapi dia mengenakan pakaian yang kotor. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Pakaian itu bicara tentang kehidupan orang itu. Saudara, dari perumpamaan tentang Tuhan Yesus, tentang undangan kawin, kita belajar saudara tentang ada seseorang yang datang di dalam pesta perkawinan raja, tetapi tidak mengenakan pakaian. Sehingga sang raja itu mengusir dia karena dia telanjang. Makanya dia diusir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak hidup dalam kekudusan selama kita hidup di dunia ini, maka kita akan bernasib sama dengan orang itu. Kita akan diusir keluar dari pesta perkawinan anak domba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidupmu.
supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Saudara, ada banyak orang di luar sana, sudah hamba Tuhan, sudah melayani, tetapi masih bermain api, masih punya selingkuhan, masih suka menggunakan jasa-jasa yang menawarkan sensasi seksual dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Percabulan, persinahan, perselingkuhan, itu dosanya itu mencemari hidupmu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih hidup dan mendengarkan firman Tuhan ini, bertobat. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya melihat di media sosial, ada pasangan pejabat selingkuh, saudara. Kecelakaan, mati dua-dua, saudara. Jadi belum sempat bertobat, sudah meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara bernasib sama. Belum sempat bertobat, sudah meninggal. Kembali ke dalam firman Tuhan. Saudara perhatikan bahwa Yosua bin Yosadak, imam besar itu, sedang menghadap malaikat Tuhan. Dia berpakaian kotor. Dia tidak telanjang, tetapi berpakaian kotor. Artinya, dia tetap melayani Tuhan, tetapi apa? Mulutnya kotor. Selalu berkata-kata yang kotor. Suka maki mungkin. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Yosua bin Yosadak, sehingga ketika dia menghadap malaikat Tuhan, pakaiannya itu kotor. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan, dosa yang dia kerjakan, saya tidak tahu. Tapi yang firman Tuhan ini katakan, dia berpakaian kotor. Bisa saja hatinya kotor, sehingga pikirannya jadi kotor, keluar kata-kata kotor. Bisa saja itu. Karena banyak juga hamba Tuhan yang saya dengar, saya saksikan juga, masih berkata-kata kotor. Tapi saya percaya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini tidak. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang hidup dalam kekudusan, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang suci, kata-kata yang kudus, kata-kata yang mengandung berkat, memotivasi, menginspirasi iman dari yang mendengarnya. Amin. Haleluya. Seorang hamba Tuhan harus hidup dalam kekudusan. Firman Tuhan ini katakan, apabila engkau hidup, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kalimat pendek itu saja kita dapat menangkap pesan bahwa kita sebagai hamba Tuhan, ya kita harus hidup dalam kekudusan. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena Allah yang kita layani, sembah, muliakan, itu adalah Allah yang Maha Kudus. Jadi bagaimana mungkin kita yang kotor, kita yang cemar, dapat melayani Dia? Saudara, kalau kita berdosa, kita tidak dapat dekat dengan Tuhan. Kita belajar, saudara, dari firman Tuhan yang menceritakan seorang imam yang melayani di ruang Maha Kudus itu, kakinya itu harus diikat tali. Dan kakinya itu harus diikat juga gemerincing supaya apa? Supaya orang di luar dapat mendengar, oh masih hidup ini imam besar ini. Kalau sudah tidak bunyi, berarti dia sudah mati, harus ditarik. Tidak boleh ada orang sembarangan masuk ke ruang Maha Kudus, bisa mati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan itu memang dia harus menjaga hidupnya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Yang sudah berkeluarga, yang anggota keluarganya hamba Tuhan yang melayani Tuhan, jaga hidupmu, jaga hidup pasanganmu. Supaya apa? Supaya di saat dia melayani Tuhan, tidak ada yang menjanggal hatinya. Supaya di saat dia melayani Tuhan, dia melayani dengan sukacita, tidak sakit hati, tidak sedang lagi marah. Bahaya saudara, kalau tidak menjaga hidup lalu melayani Tuhan, bisa koit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang punya anggota keluarga yang melayani Tuhan, jaga dia.
Jangan sampai dia melayani sedang jengkel, sedang marah sama saudara, jangan. Jaga hidupnya. Jaga supaya apa? Tetap berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara, sebagai hamba Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Yang kedua, hamba Tuhan itu harus taat. Saudara, firman Tuhan dikatakan di ayat 7 di sana, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Saudara, perhatikan, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan. Artinya seorang hamba Tuhan itu, dia harus taat pada perintah Tuhan. Amin. Dia harus taat ketika dia mendengar, dia harus kerjakan, dia harus menjadi pelaku-pelaku firman sebagai bentuk ketaatan dia kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan itu harus taat pada firman Tuhan. Saudara, jangan kepala batu, jangan semau gue. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang mau mengajarkan seorang hamba Tuhan itu harus taat pada otoritas. Jangan saudara susah diatur, hamba Tuhan tapi kepala batu. Hamba Tuhan itu harus taat. Taat pada otoritas, kepada kepemimpinan di atasnya. Dia harus taat, terlebih lagi kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak juga di luar sana hamba Tuhan yang kepala batu. Banyak juga saudara. Yang suka berjalan sendiri, yang tidak mau diatur. Saudara, anehnya hamba Tuhan seperti itu. Ingin jemaatnya itu taat kepada dia. Ini kan aneh saudara. Saudara sendiri gak taat pada perintah Tuhan. Tidak tunduk pada otoritas. Tapi saudara mau jemaat yang saudara layani taat kepada apa yang sudah katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan itu harus taat. Harus dengar-dengaran. Tidak ada jiwa pemberontak dari seorang hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hamba Tuhan jiwanya pemberontak, nah itu temannya perusak. Itu bukan hamba Tuhan itu hamba iblis, itu pemberontak itu. Saya percaya hamba Tuhan itu dengar-dengaran. Amin. Dia taat. Apa kata perintah Tuhan kepada dia, dia kerjakan, lakukan. Itu hamba Tuhan yang sejati. Coba cek diri kita. Sudah gak kita taat? Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam aturan-aturan gereja kita masing-masing, sudah gak kita taat? Sudah gak kita taat pada kuasa otoritas yang ada di atas kita? Atau kita suka juga tanduk-tanduk pemimpin kita? Mari evaluasi diri kita. Seorang hamba Tuhan dia harus taat. Yang suka memberontak itu bukan hamba Tuhan, itu hamba iblis. Saya percaya saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini adalah hamba-hamba Tuhan yang taat. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, hamba Tuhan itu dia harus rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat Tuhan berikan kuasa untuk memerintah, dia memiliki hati hamba. Dia tetap rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang saya perhatikan, tadinya rendah hati. Tapi ketika dia diberikan otoritas, ketika dia diberikan kuasa sebagai pemimpin, dia mulai otoriter. Saudara, ada banyak orang juga seperti itu. Sebelum menjabat rendah hati, tapi setelah diberikan jabatan, kuasa, mulai tinggi hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang gembala, menjadi ketua ini dan itu, tetaplah rendah hati. Karena kita ini hamba.
bukan Tuhan. Konsep kepemimpinan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, seorang pemimpin, dia harus melayani. Amin. Bukan sebaliknya. Banyak orang di luar sana, kalau sudah jadi pemimpin, maunya dilayani. Berbeda dengan konsep kepemimpinan yang Tuhan Yesus ajarkan. Seorang pemimpin harus melayani. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai hamba Tuhan, tetaplah rendah hati. Jangan sombong. Mungkin saudara sudah punya jemaat yang saudara layani begitu banyak, sudah ribuan, tapi tetaplah rendah hati. Amin. Mungkin saudara di gereja besar, jangan sombong, tetaplah rendah hati. Jangan saudara hanya bergaul dengan komunitas saudara sendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain. Saudara dari gereja-gereja besar tidak mau bergaul dengan gereja-gereja perintisan. Saudara, dengar ini baik-baik. Upah kita sama. Mungkin saudara sudah duluan pelayanan, ada yang baru. Mungkin saudara gereja besar, ini baru gereja kecil, masih merintis. Saudara, upah kita sama. Hanya 1 dinar. Saudara, mari kita jadi rekan pelayanan yang baik. Jangan menindas, apalagi sesama gereja. Saudara, gereja yang dominan di daerah situ, lalu ada gereja kecil yang masuk, saudara tindas, saudara merasa superior di situ. Saudara, jangan. Kita ini tubuh Kristus. Kita ini harus bergandengan tangan. Kita ini sama di dalam Tuhan. Bos kita Yesus. Amin. Kita ini hamba. Jangan menganggap gereja lain itu saingan kita. Jangan. Mari kita melihat ini adalah persekutuan tubuh Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita ini hanya hamba, jangan sombong. Tetaplah rendah hati. Amin. Saudara, saya percaya kalau kita menjadi hamba Tuhan, kita menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan, kita hidup dalam ketaatan, kita rendah hati, maka janji Tuhan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar pada saat itu. Janji Tuhan di sini dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan Yosua ini kuasa untuk memerintah di rumah Tuhan. Dan dia akan masuk dalam barisan orang-orang yang melayani Tuhan. Yang tadinya hanya orang-orang khusus, hanya orang-orang yang dari garis keturunan Harun dan juga orang-orang dari suku Lewi. Nah, karena Yosua imam besar itu, dia hidup dalam kekudusan, taat dan rendah hati, dia akan masuk dalam barisan inti dari pelayanan di rumah Tuhan itu. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberikan dia upah, yaitu mahkota. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya janji Tuhan ini juga berlaku buat hamba-hamba Tuhan yang menjaga hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan, yang hidup dalam ketaatan dan tetap rendah hati. Mereka akan memerintah di rumah Tuhan. Mereka akan masuk barisan orang-orang yang melayani raja di atas segala raja. Dan pastinya mereka akan mendapat upah dari Tuhan, yaitu mahkota. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah melawat kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama
Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melaksanakan pilkada serentak. Saudara pilihlah pilihan yang sesuai dengan hati nurani saudara, yang sesuai dengan visi misi yang membangun kota di mana saudara berada. Pilihlah dengan hati nurani. Minta pimpinan Roh Kudus supaya memilih orang yang tepat. Selamat menjalankan pemilihan umum kepala daerah di daerah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.